لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, setiap Selasa malam Rabu bertemu lagi dalam kitab kajian fikih. Tepatnya sekarang di episode yang kelima di tanggal 20 Juni 2023 atau tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah ya. Jadi besok tanggal 9 kita masih puasa ya, besoknya puasa tanggal 9 tapi malamnya tetap ngaji ya, nggak jadi satu halangan kita untuk menuntut ilmu. Pahalanya insya Allah ya tambah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyami wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyami wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Untuk mengingat ya, sebelum masuk kepada pelajaran kita Kitabus Shalah di dalam kitab permasalahan sholat, ini panjang sekali ya, akan dibahas dari yang wajib sampai yang sunnah. Sunnahnya aja di sini bahas bisa sampai 500 sunnah ya. Nah ini kemarin yang sudah dibahas ya di episode yang keempat, yang haram dilakukan ketika berhadas. Hadas ada 3, ada hadas kecil, hadas besar, dan juga head juga dalam keadaan hadas. Hadasnya apa? Hadas besar, junub ya, artinya bersenggama, bersetubuh atau keluar mani, itu hadas besar, termasuk haid dan nifas. Cuma kok Anda taruh ada hadas kecil, besar, dan haid, karena nanti haid ini ya sama dia hadas besar, cuma dia punya pengecualian lagi. Jadi yang di sini yang pertama hadas kecil, besar, dan haid 4 macam. Ya, nanti yang kedua hadas besar dan haid, nggak masuk yang hadas kecil. Dan yang ketiga haid. Ya. Nah, jadinya kalau yang kedua berarti hadas kecil nggak masuk.
Ya udah dibahas tuh. Ya, dinaikin nih. Nggak kelihatan. Oh, ya. Ganjil. Ya. Jadi hadas kecil, besar, dan head. Yang di sini yang kedua hadas besar dan head, berarti hadas kecil nggak masuk, seperti berdiam diri di masjid. Nah, hadas kecil nggak masuk, sebab orang hadas kecil ada di dalam masjid. Jadi artinya yang hadas head di sini nggak dibahas lagi yang ini. Berarti bukan berarti kalau orang punya hadas besar head boleh sholat, enggak. Sebab di sini nggak ada kan. Paham ya? Kan hadas besar dan head nggak cuma dua. Artinya Pak, tambahan dari sini. Berarti ditulis nggak ada tulis sholat, kemudian boleh sholat, bukan. Artinya Pak, udah dibahas kan di sini. Makanya ditaruh ada nama haid. Jadi haid ini paling banyak. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kalau hadas besar adanya di sini dan ada di sini. Kalau hadas kecil ada cuma di sini. Paham di sini? Ya, jadi paling permasalahan yang paling banyak, artinya larangan paling banyak itu yang dalam keadaan haid. Karena di semua lini ada, berarti semua itu. Seperti hadas kecil, besar, dan haid, sholat nggak boleh. Semacam sholat 4 macam, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, sholat jenazah. Nah ini semacam sholat. Kemudian yang kedua tawaf. Tawaf ini sama seperti sholat. Kemudian yang ketiga menyentuh mushaf. Mushaf ini yang sudah dibahas, ya bukan Al-Quran. Al-Quran udah ketahuan Al-Quran, tapi ada lembaran yang dimana ada tulisan Al-Quran walaupun hanya setengah ayat. Kemudian keempat, apalagi menyentuh hegable, apalagi membawa. Tapi nanti ada permasalahannya sudah dibahas kemarin. Alhamdulillah udah tahu. Kemudian hadas besar haid ada 2 macam. Yang pertama berdiam diri di masjid. Ini nggak boleh berdiam diri. Berdiam diri itu bukan hanya duduk aja di dalam masjid, termasuk mondar-mandir. Masuk masjid, lewat, keluar lagi, masuk lagi masjid, keluar lagi, bolak-balik, itu dikategorikan namanya tetap berdiam. Ya. Nah, adapun kalau dia cuma lewat aja sekali, itu masih boleh selama nggak mengotori masjid. Andai kata gitu mungkin udah rembes, ya bisa dikhawatirkan, bukan langsung jatuh, dikhawatirkan orang ini menganggap wah kalau gue lewat masjid takut ada tetesannya, maka nggak boleh dia lewat masjid, melewati masjid. Ya kalau di pekarangan ini sih beda, ya nggak dibicarakan, ini masuk ke dalam masjid ya. Tapi kalau berdiam diri nggak boleh, ya berdiam diri tuh dia, ya kita lihat aja ada pengajian ya biasanya ibu-ibu di mana aja. Ya perempuan, nah itu harus jangan dalam keadaan hadas besar atau bulgu head. Ya kalau anda kata head, dibiasa ngaji di masjid, maka di luar masjid aja dengerinnya. Ya. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tujuan tilawah. Jadi bahas apa tujuan tilawah? Itu tujuan membaca Quran. Adapun kalau membaca apa yang di dalam ayat Quran dia baca, tapi bukan tujuan untuk membaca Al-Quran, itu boleh. Seperti apa? Seperti zikir untuk tahassun, menjaga diri. Ibu-ibu yang perempuan ya terutama, kalau laki-laki sih ya nggak masuk ke dalam keadaan haid, tapi dalam hadas besar. Ya lagi junub, lagi hadas besar, nggak sempat mandi, malamnya dingin, tapi tidur biasanya baca ayat kursi. Itu kan bagian dari Al-Quran. Baca kulhu, maka jangan ditinggal. Jangan sampai nih perempuan, apalagi kalau haid lebih banyak dari hadas besar, dari junub. Kalau junub kan paling sejam 2 jam dimandi. Tapi kalau haid kan berhari-hari. Bayangkan kalau perempuan nggak boleh baca bacaan yang biasa dibaca untuk melindungi dirinya selama 7 hari kosong. Apa yang terjadi? Ya bisa makhluk-makhluk ya masuk karena dalam keadaan kotor. Makanya jangan ditinggal untuk baca zikir. Ya, nah zikir itu kan selalu ada ayat-ayat Quran. Ya, enggak selalu zikir itu cuma kata la ilaha illallah aja ada dalam Al-Quran. Nah, ini yang perlu perempuan tahu nih. Karena banyak suka pengaduan, akhirnya nggak baca karena nggak boleh. Padahal nggak bolehnya ada pengecualian.
kalau zikirnya untuk melindungi diri. Biasa kalau keluar rumah baca ayat kursi, masuk rumah baca ayat kursi, udah biasa Habib, gimana? Ya baca sudah. Ya, karena tujuannya bukan tilawah, bukan tujuan baca Quran. Kemudian yang ketiga, haid. Nah, ini hanya khusus untuk yang haid, yaitu puasa. Kalau hadas besar, orang ada puasa nggak apa-apa, seperti misalnya hadas besar janabah. Ya, pada siang hari dia tidur mimpi, keluar mani, keluar sperma, maka mandi aja udah, batal nggak puasanya? Nggak batal. Ya, atau berjima di malam hari, kemudian sahur belum sempat mandi, karena apa? Karena waktunya udah picik, kalau mandi habis waktunya, maka dia sahur, pas mandinya udah masuk subuh, nggak apa-apa, ya gitu. Cuma selayaknya lebih bagus dia lebih utama ketika awal masuk puasa dalam keadaan suci, ya sebaiknya. Tapi kalau nggak sempat melihat waktunya, Islam itu luar biasa. Nah kalau haid nggak bisa puasa, ya ngeri nih kalau Vicky emang ngantuk banget ya kalau Vicky ngantuk, lain kalau ceritanya yang teriak-teriak apa nggak ngantuk dah. Ya, apalagi orang laki cerita poligami seger. Kalau perempuan ceritanya apa dah, ya gitu. Ya, puasa ya, pas lagi masuk subuh keluar tuh haid, nggak bisa diterusin. Atau udah tinggal 5 menit, 2 menit adzan maghrib, terusin aja, nggak bisa, gagal tuh udah puasanya, batal. Ya. Nah, kemudian yang kedua, melintas di masjid jika khawatir mengotorinya haid. Kemudian yang ketiga, talak dalam keadaan haid itu nggak boleh, haram, tapi sah talaknya, udah dibahas. Nanti apalagi masalah talak lebih lengkap lagi pada permasalahannya. Kemudian yang keempat, berjima, ya bersetubuh. Adapun di luar bersetubuh, berjima, ya dalam Islam, ya seperti dia di luar bersetubuh nih, dia bercumbu rayu dengan istrinya, boleh, nggak apa-apa, asal jangan sampai berjima, ya itu. Sampai keluar mani nggak apa-apa, sampai keluar sperma, yang penting sampai jangan berjima. Dionanikan boleh, tapi dengan tangan istrinya, bukan tangan sendiri, ya bukan manual tapi udah metik. Bahasannya begitu. Kalau sendiri itu namanya manual, ya gitu. Itu halal, ya, ke istrinya, istri ke suaminya. Nah, baik, sekarang kita bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita shalah dalam kitab salat, ya. Apa salat? Salat, ta'rifus shalah lugatan. Pengertian salat di dalam lughahnya, di dalam bahasa Arab, arti salat itu ad-du'a, yaitu doa, ya. Doa. Jadi kita kalau lagi sembahyang tuh kita doa sebenarnya. Ya. Baca Fatihah tuh, Al-Fatihah tuh puji-pujian kepada Allah, terus puji Allah sampai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, minta terusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau belajar bahasa Arab, maf'ulnya taruh di depan, ya. Penderitanya itu kalau bahasanya objeknya ada di depan. Di mana-mana objek ada di belakang, subjek dulu sama kata kerjanya, ya bingung dah. Itu bahasa Indonesia, ya. Aku menyembah kepadamu, kan gitu, tapi taruh di depan, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi tauhidnya dulu kepada Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Sebab kita sholat jangan butuh kepada sholatnya, tapi kita kepada sang penciptanya, ya. Jadi gerakannya beda. Kalau gugurin waktu doang karena sholat, ya udah begitu doang nih sholatnya. Beda kalau dia sholat hanya kepada Allah. Aku menyembah hanya kepadamu, aku minta tolong. Sembah Allah dulu baru minta tolong. Ini kebanyakan pada minta tolong dulu sama Allah, sembahnya kagak, ya. Nah kemudian doa lagi, ihdinas siratal, ya, minta petunjuk jalan yang lurus, ya. Jalan siapa? Nah, di Al-Quran di ayat yang lain tuh, ya, alladzina an'amallahu, ya, yang Allah telah berikan nikmat pada apa? Al-anbiya, siddiqin, wa syuhada, sholihin. Itu jalan mereka, ya, bukan jalan siapa? Ghairil maghdubi alaihim,
bukan jalannya orang Nasrani, bukan jalannya orang Yahudi. Ya, yang dibenci sama Allah dan jalan yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, ya, gitu. Nah, ini kemudian baca waladhdallin amin, jangan amin, banyak salah tuh, amin atau amin, ya, tapi amin, ya, makanya yang benar kalau kagak nggak ada artinya. Amin itu artinya gobulkan, kabulkan ya Allah, itu amin, ya. Hati-hati sebab sekarang udah banyak yang rusak masalah cara sholat, ya. Nanti tatanan-tatanannya udah keluar, sampai Al-Quran pun mereka sudah nggak percaya itu adalah kalam Allah, tapi kalamnya Nabi Muhammad, ya, perkataannya Nabi Muhammad, bukan perkataan Allah. Itu Az-Zaitun kan begitu, ya. Udah banyak di WA mungkin beredar khutbah Jumatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil azim, bersabda Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Ini nggak bilang qala Allah Ta'ala, tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil azim. Ya, kenapa? Karena keluarnya kan dari Nabi Muhammad. Ini menentang Al-Quran, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, itu perkataannya Nabi. Kalau Allah yang langsung berkata, ya nggak mungkin. Allah nggak sama dengan sifat makhluknya. Kedengaran suaranya, nggak begitu. Ya, diwahyukan kepada Rasulullah ucapkan, tapi bukan qala Rasul, qalanya Allah. Ya. Nabi katakan ini Al-Quran, nanti dicatat sama sahabat Al-Quran. Ini hadis dicatat oleh Nabi sama sahabat hadis sampai sanad-sanadnya. Nah, nanti sanad yang ada yang lemah perawinya baru dikatakan itu dhaif, sanadnya kuat itu soheh gitu. Ya, para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang soheh maka dipakai tuh untuk hukum-hukum. Kalau yang dhaif tetap dari Nabi, cuma karena dhaif sanadnya maka dipakai bukan dalam hukum tapi untuk fadhil amal. Ya, fadhil amal tuh kelebihan-kelebihan bacaan aja. Jadi inti baca nggak apa-apa, nggak ada haram. Tapi yang dibaca bagus, ya. Makanya jangan gampang syirikin atau membid'ahkan sesuatu. Semakin luas orang, semakin dirinya semakin bodoh, nggak merasa pintar. Ya. Nah, baik. Salat itu doa. Belum lagi ada bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kalau inti kalian nggak apal doa-doa yang macam-macam, baca doa itu aja lagi suruh baca doa kayak. Ayo Pak Ustaz baca doa. Mau dipanggil Ustaz lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ya, tapi pakai jangan sendiri, ya. Jadi nggak tahu lagi seperti Allah Mahdini diganti Allah Mahdina. Ya, Rabbana ighfir lana gitu. Rabbighfirli warhamni wajburni, itu dari minta ampun dulu. Kita kalau sesuatu tuh minta ampun dulu sama Allah. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, puji-puji Allah dulu, selawat sama Nabi kan gitu. Lalu di situ tuh kita Rabbighfirli warhamni, minta sayang, wajburni, minta ditutup, ditambal keretakan kita, warfa'ni, diangkat derajat kita, warzuqni, minta rezeki ini banyak. Ya, rezeki sehat, panjang umur, wa'afini, wa'afiatkan kami, wa'fu'an, ditutup lagi minta maaf. Ya, itu cukup sebenarnya, itu doa. Kalau kita yakinin bismillah, Allah kabulkan, cukup nggak? Cukup. Rezeki ada, panjang umur rezeki, sehat rezeki, ya, istri baik rezeki, suami baik rezeki. Ya, rezeki itu bukan satu doang, taunya duit doang sih ya. Taunya dolar, rupiah, banyak. Ya, udah ada lengkap semuanya. Itu doa. Itu secara bahasa. Kemudian secara syariat, secara syariat, ya, itu aqwalun wa af'alun muftatihatun bit takbir wa muhtamatun bit taslim waliban. Secara umum, yaitu secara syariat, yaitu adalah perkataan, ucapan-ucapan, pekerjaan yang dibuka dengan takbir, didahulukan dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya. Akwal itu qaul, ya, ada tuh bacaan, mulut ngomong. Kemudian ada af'al, gerakan tuh, ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Makanya ucapan-ucapan, gerakan-gerakan atau gerakan lah, af'al, ya.
yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam, itu namanya sholat secara syariat yang ditentukan. Kalau secara bahasa doa, ya sama seperti sholat bahasanya sholat selawat, ya sholawat, doa kan. Yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yang Allah Ta'ala dan para malaikat berdoa. Ya, berdoa di sini kalau Allah ya meninggikan derajat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau malaikat berdoa kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita mengharap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahannya buat kita, ya. Baik, ya. Galiban itu secara umum, ditambahkan tuh perkataan, ucapan, gerakan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Galiban secara umum. Galiban secara umum. Kenapa enggak dibilang secara artinya udah pasti? Enggak pasti, karena secara umum aja. Sebab ada sholat yang tidak pakai perkataan tapi tidak dengan af'al. Ucapan ada tapi gerakan enggak. Nah, seperti apa? Kasolatil janazah, nggak ada ruku, nggak ada sujud, ya, nggak ada gerakan. Ini gerakan sunnah ya, yang wajibnya tuh nggak ada diri doang. Ini kan sunnah, ya kan, yang dihitung ini kan tentang ucapan dan perkataan yang tentu hukumnya wajib. Ya, cuma ada perkataan doang, gerakan nggak ada, diri doang. Ya, ini ntar kan belajar nanti mana yang wajib, mana yang sunnah. Ini sholatnya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, sah. Ngangkat tangannya sunnah. Makanya ini nanti ada khilaf antar ulama, ada yang ditaruh di tangan, ada yang di sini, ada yang begini. Jangan berantem gara-gara gituan. Ada yang begini, kita Imam Syafi'i angkatnya illallah, ada yang digoyak-goyak. Itu benar. Yang penting jangan begini-begini. Nah, itu enggak ada. Yang penting semua punya dalil. Kalau di memang ada punya dalil silakan, tapi kan enggak ada emang. Paham di sini? Ya, belajar sama Habib Rizik tuh ada. Beliau tuh masternya, kuliahnya ngambil usul fikihnya tuh sama usuluddin. Jadi beda, kalau usuluddin nggak bisa, nggak ada tuh perbedaan sama. Ya, keluar dari usuluddin kufur hukumnya. Tapi kalau furu cabang, nah itu bisa berbeda pendapat. Di Imam Syafi'i aja beda pendapat. Ya, apalagi ada 4 mazhab. Nanti bisa dibedakan tuh, ya. Disertasinya itu tuh. Ya, beliau pernah buka di YouTube, ya. Yang mau dibagikan tuh dari disertasinya tuh dengan secara udah tulisan Indonesia. Ya, ngambil yang master kedua gelar yang ketiga tuh. Ya, ketiga nggak salah, yang keduanya ngambil disertasi Pancasila. Ya. Baik. Nah, itu sholat apa lagi? Sholatil marbut, sholat yang diikat. Itu diikat nih, ya, nauzubillah gitu, diikat, diseksa, diikat. Waktu sholat dalam keadaan keikat, nggak jadi masalah, ya, nggak hilang. Atau sholat orang yang marid, sakit, nah, sakit yang udah nggak bergerak, bisa nggak? Bisa, udah nggak bergerak, jangan dipaksain lagi. Emang nggak bisa, udah, aku nggak sholat dulu deh, habis aku nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, nggak bisa, tetap cuma ucapan yang dipakai. Ada lagi af'al la aqwal. Sekarang apa? Af'al gerakan, tapi nggak ada ucapan. Seperti siapa? Sholatil akhros, sholatnya orang gagu. Sholat orang gagu, nggak ada ngomongan, udah nggak bisa. Dia nggak usah teriak-teriak jadi ganggu orang. Enggak, udah. Emang mulutnya nggak bisa bersuara, ya itu boleh. Kalau inti nggak boleh yang ada suara, ya nggak boleh tuh, nggak kedengeran. Allahu Akbar. Mulutnya nggak ada ucapan bismillahirrahmanirrahim, cukup kedengaran sama diri sendiri. Jangan kencang, kecuali inti imam. Kecuali imamnya yang malam, kalau yang udah terang tuh zuhur sama asar, jangan teriak. Ya, nanti kan belajar. Kemudian tidak ada perkataan, tidak ada gerakan, seperti orang yang gagu diikat. Ya gitu, makanya dibilang tadi ucapan dan gerakan yang dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan secara umum,
ya, sebab nanti ada hal-hal yang sudah disebutkan tadi, ya, gitu. Jangan sampai ente tahunya begini, ketika ada orang gabung, oh nggak bisa, mesti ada ucapan, ente nggak kedengaran, nggak sah. Nah, nggak begitu, ya, jangan kejam banget sama hukum ya kalau nggak tahu. Nah, kemudian lanjut, ya, keutamaan-keutamaan sholat ya kita sudah tahu dalam Al-Quran, wa aqimis sholah di zikri, wa aqimis sholah, ya, dan banyak lagi tentang perintah-perintah sholat. Jadi kalau ada sholat kita gerakan bisa bermacam-macam karena furu'iyah, tapi perintah sholat hukumnya wajib, nggak ada pertentangan antara ulama. Kalau ada mengatakan sholat nggak wajib yang 5 waktu, maka hukumnya kufur, bahkan dia bukan orang Islam. Jangan menyatakan Islam kalau nggak sholat, karena sholat syariat, dan itu dia yang dijadikan rukun Islam yang kedua. Ya, berarti dia nggak melaksanakan rukun. Ya, bukan orang Islam, karena orang Islam harus melaksanakan rukun dari syahadat. Kalau nggak syahadat, nggak Islam kan? Itu aja. Makanya yang haji terakhir bila mampu. Kalau haji nggak pakai bila mampu, habis kita nih. Ya, belum sempurna. Nanti mampu banyak, nanti ada masalah haji, ya, gitu. Kemudian fadilah sholat diterangin banyak, ada hadis-hadisnya banyak. Ya, nggak terlalu banyak aneh iniin, karena kita ingin sholat karena Allah, bukan cuma karena fadilah. Ya, bukan karena begini. Padahal udah yakinin kalau sholat kita benar, itu pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, menghapuskan dosa, rontok, bahkan dosa-dosa kita ini ketika sholat ditaruh tuh dosa-dosa kita di punggung kita. Ketika kita ruku, kita sujud, itu jebol semuanya, artinya keluar. Ya, udah yakinin perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk, apalagi perbuatan ini adalah sholat. Ya, banyak sekali. Nah, kemudian dijelaskan lagi setelah sholat, ya, afdalul a'mal, ini adalah seafdol-afdolnya pekerjaan. Amal ibadah yang paling afdol adalah sholat, karena sholat yang pertama disyariatkan di kota Makkah. Sebelum lain-lain syariat belum ada selain sholat dulu. Nah, setelah itu baru setelah di Madinah hukum-hukum yang lain baru dijelaskan. Baik puasa, haji, zakat itu adanya di Madinah, dan ibadah-ibadah yang sunnah lainnya. Adapun yang wajib yang pertama kali adalah sholat. Ketika apa? Ketika Isra dan Mi'raj. Yang lain ibadah disyariatkannya di atas muka bumi melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan cara Allah. Ya, begitu wajibnya tuh sholat. Ya, dulu orang-orang terdahulu, zaman-zaman Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu 50 waktu. Nabi saking sayang umatnya, takut nanti nggak kuat, ya, sampai 9 kali bolak-balik sehingga jadi 5 waktu. Masih nggak mau sholat juga. Ya, kebangetan. Ya, coba kalau 5 waktu, 50 waktu, waduh, ya jangankan mau makan, bikin anak ya nggak bisa. Lah 50 waktu. Bayangin, ini 5 waktu, 50 waktu, berarti kan 1 jam 2 kali. Bener gak? Iya, 2 jam 2 kali. Kalau 4 rakaat gimana coba? Tiap jam. Ya, belum yang ngambil wudhunya lama, kamar mandi, belum pakai mau berak dulu. Ya, habis selesai salam juga baru ngulet dikit, azan lagi. Ya, yang di masjid juga tukang azan nggak ada, gue mulu katanya. Yang 5 kali aja susah, ya, luar biasa. Alhamdulillah, ya, syukur kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah ringankan juga, ya, buat umat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi tidak mengurangi nilai-nilai sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surganya duluan. Ya. Itu afdalul a'mal. Ya. Dan udah sholat yang paling terbaik, kemudian afdalul a'mal al-mubadarah bis sholah fi awali waktiha, dan udah paling amal yang terbagus dan yang terbaik juga yaitu bersegera di dalam sholat pada awal waktu. Ya, maksudnya awal waktu bukan berarti itu awal waktu baru azan langsung sholat, enggak, karena dia sudah awal waktu itu dia sudah bergegas,
kemudian udah ngambil wudhu, dia sholat sunnah, dia zikir dulu, kan ada baca-bacaannya, 15 menit, setengah jam baru dia sholat, nggak jadi masalah, itu termasuk dalam awal waktu, atau di tengah nggak jadi masalah, yang penting nggak sampai keluar waktunya, keluar waktu ya. Ingat, kalau sholat bisa zohor jam 2, jam setengah 2, nggak jadi masalah, tapi yang bahaya kalau zohornya di waktu asar, namanya keluar waktu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, tuh neraka dia. Makanya orang sholat tapi dapat neraka wil, karena itu dia mentakhirkan sampai keluar waktunya ya. Wa ta'khiru an waqtiha minadz dzunubil kabira, mengakhirkan dari waktunya sampai keluar waktunya adalah termasuk bilangan dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-waqtus shalah, waktu-waktu sholat. Ini dibahas masih belum ininya ya, dalam keadaan sholatnya. Kita biar tahu waktunya. Karena kalau sholat tahu waktunya nggak tahu, repot. Yadkhulu waktu zuhri min zawali syams ila an yasira dhillu kulli syai'in mislahu. Orang dulu subhanallah nggak ada jam, tapi bisa tahu waktu zuhur, waktu asar. Ya, tuh, lihat dari matahari. Ini jam, lihatnya matahari. Kalau bulan, makanya bilang bulan Mei, bulan Zulhijjah, boleh karena bulan ngambil dari komariah bulan. Tapi kalau jam ngambilnya dari matahari. Nah, matahari ini berbeda-beda. Mending kita di negara tropis nih, beda-bedanya dikit. Paling kalau subuh dari jam 4.10, jam 4 seperempat sampai jam 5 kurang seperempat, beda setengah jam. Maghrib begitu juga, 6 kurang seperempat sampai jam 6 kurang 10 sampai setengah 7 paling. Nah, kemudian kalau Zohor sama Isya begitu juga, sekarang lagi jam 7, bisa ntar habis setengah 8. Tapi kalau di luar negeri yang ada musim 4, dingin ini itu bedanya jauh. Walaupun kita belum keluar negeri, lihat aja kalau nonton bola. Kalau di musim panas jam 9 malam kita nonton, itu di sana masih sore. Masih sore, di sana jam 9 malam, kita tuh jam 9, di sana jam 9. Tapinya itu ya masih sore ya, apalagi saudara Ana di Belanda begitu ada. Ya, itu kalau lagi musim panas itu puasanya panjang banget. Jadi hampir 16 jam. Bukan 16 jam, sampai 18 jam. Jadi malam cuma 6 jam. Jadi sholat maghribnya nih jam 10-an atau jam 11, Isya jam 12 malam, ya. Tapi nggak ngantuk, kan semua manusia tuh dari sugesti. Kalau belum malam nih kita misalnya maghrib jam 10 belum tidur kita ya. Karena di sini udah jam 6, jam 10 udah ngantuk. Ya, buktinya kita pindah negara aja, maksudnya waktu kita ke Mekah, ya, di Mekah nih sekarang kita setengah 10, di Mekah baru setengah 6 kan, beda 4 jam. Nah, kita telepon istri kita, atau ini jam 8 malam dia, kita udah jam 12 malam, kita kita udah ngantuk. Kenapa? Jam 12 malam kita ngantuk, dia belum ngantuk. Makanya aneh yang telepon bukan dari Indonesia, paham ya? Karena ngikutin ini, kita ngikutin alam, jadi nggak usah bingung. Nah, jam 12 dia Isya, kemudian dia sholat tarawih jam 1-an, jam 2, jam 3 tuh udah sahur. Karena jam 4 tuh udah masuk subuh atau jam 3. Bayangin. Ada lagi kalau sampai di kutub ya, lihat di YouTube ya, itu cuma 3 jam. 4 jam. Ya, cuma waktunya malamnya. Nah, terbalik lagi kalau musim dingin. Nah, enak tuh puasa di musim dingin. Ya, paling puasanya cuma 6 jam. Karena udah cepet malamnya. Matahari baru keluar jam 9. Jadi itu subuh jam 9. Ini terbalik lagi kalau lagi musim ini. Itu kita alhamdulillah ya. Sedang aja udah ya, sama aja. Nah, jadi waktu dari matahari. Nah, ini zuhur bagaimana menentukan waktunya? Bukan karena jam 12 siang. Ya, sebab kalau ntar jam 12 siang repot. Ya, matahari ini waktu zuhur kan taman namanya zawal. Dia dari mana? Dari timur kan ke barat tuh. Dari timur ke barat. Nah, muncul ini. Itu bicaranya zuhur dulu, ya. Nah, ketika zawal ini matahari ada di tengah-tengah. Menentukannya itu orang dulu pakai apa namanya ini? Pakai patok. Paham? Kalau inti di bayangan tuh, ya, bayangan inti tuh pas di tengahnya.
nggak ke kanan, nggak ke kiri. Kan bayangan kalau dari sini berarti bayangan ada di sini, di barat. Dari timur, bayangan ada di sini. Lama-lama bayangan yang dari panjang lama-lama makin kecil kan? Makin kecil. Jam 10 makin kecil, terus sampai kecil. Ketika bayangan sejajar ame ini batang, ibaratnya, ini patok, nah ini namanya zawal. Nah nanti di sini ada haram di dalam sholat. Zawal sedikit paling berapa nggak ada 1 menit gitu, karena anu suka perhatiin, suka garis iseng gitu lihat matahari cepet itu naik lagi kan di tembok ada tuh suka masuk garis kita lihat 5 menit udah naik lagi terus dia ya. Nah ketika pas di tengah dia bergeser sedikit, nah itu namanya masuk waktu zohor, paham ya? Nah, sekarang udah ada jam, udah ada azan, udah alhamdulillah. Tapi biar tahu yang tukang azan ya, kalau misalnya nggak ada jam, apalagi zaman dulu atau lagi masih bertani, dia udah lihat itu pinter ya, bener nggak ada jam, nggak ada apa, gimana kita cara zaman sekarang udah enak ya, tapi udah waktu tahu sekarang alhamdulillah. Nah kemudian kapan waktu asar? Nah dohornya panjang nih, asar, terus misalnya batangnya nih patok ini 1 meter, patoknya 1 meter, terus nah ketika nanti waktunya asar, ini patok sama bayangannya sama, sejajar. Kalau ini 1 meter, bayangannya 1, kan dari sini kan kecil tuh, jalan-jalan kan lama-lama panjang. Nah ketika sama ame bayangan ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter, lewat sedikit masuk asar. Lama-lama panjang dah, bener gak? Panjang, kita sudah lihat panjang banget tuh. Nah itu di jam 4, jam 5 dah. Ya, kalau mendung repot. Ya, tapi kalau udah kebiasaan udah tahu. Makanya sekarang namanya hisab. Ya, hisab nggak bakal berubah. Januari, Februari, Maret, matahari subhanallah sama. Nah, makanya yang berbeda ketika puasa pakai bulan. Makanya kemarin gua puasa subuh jam 4 kok sekarang udah 4:30. Kemarin gue buka puasa jam 6 kurang seperempat kok sekarang jam 6 seperempat. Ya kan puasanya berubah. Jalan terus kan. Kemarin Juni, kemarin ini, lama-lama besok sampai Desember, nanti terus mundur. Jadi kita ngerasain semua tuh waktu-waktunya, nggak sama terus. Ya. Nah, adapun matahari nggak bakal berubah. Kalian lihat bulan Juni segitu udah tandain. Ada kan di kalender tuh yang waktu sholat. Nah atau di masjid-masjid tuh ditaruh tuh banyak. Dulu belum ada digital, orang masjidnya aja ngerajin, ada Juni sekian, Maret sekian, udah tuh buat 1 tahun berulang lagi. Dia tinggal mindah-mindahin doang tuh, paham nggak? Masih pakai tangan media, dilihat, dipindahin, mesti rajin, jangan didiemin aja ya, sebab nggak begini ya. Sekarang alhamdulillah udah disusun dengan digital. Ya udah setahun ditusul, emang akan berbalik lagi. Januari ntar berbalik lagi begitu. Nah digital udah sekarang enak. Ya muadzin tinggal enak. Tut. Udah tinggal azan udah enak. Ya error gituannya. Jangan percaya juga. Biar yakin melihat ini. Kadang-kadang kalau error kan. Ya, gitu. Orang kita lucu kan. Ya azan jam 3 malam. Bata datang tuh 100 orang ke masjid, marah-marah. Ya, pas giliran azan hilang. Makanya kalau orang susah datang ke masjid, bikin azan aja yang ini. Datang. Kalau datang di marah-marah, lu gue panggil buat sholat susah. Kira nyalain orang, kan datang. Itu ada sinetron begitu. Ya. Selain subuh akhirnya dicapek-capek, dia imamnya juga, makmumnya juga sendirian. Ya, akhirnya dibikin provokasi aja. Jam 2 malam di azan. Pada bangun semuanya. Ya, datang marah-marah nyalain orang paling gampang gitu. Ya, gitu. Tapi diajak sholat yang benar, itulah manusia. Ya, netizen jadi buzzer. Ya, jadi buzzer. Nah, asar sampai kapan? Sampai datangnya mega merah, ya. Mega merah sampai nanti waktunya habis. Nah, kemudian isya tuh masuk terus sampai datangnya fajar sodik subuh. Nah, itu waktu-waktu ya kita udah enak dah. Ini asal tahu aja begitu keadaannya. Ya, sebab hanya tahu aja, ntar kalau lagi mendung kita mau nguji-nguji kagak bisa, susah. Ya, udah dihisap sekarang, alhamdulillah.
Nah, kemudian sekarang auqatul lati tahrumu sholatu fiha. Nah, ini yang waktunya dilarang di dalam sholat. Kita biar tahu nih, ada yang di waktunya dilarang sholat. Ya. Biar ringkas saja, biar cepat. Ya, nanti biar masuknya ke sholat masih panjang ini. Waktu-waktu yang diharamkan sholat itu ada 5. Ya, ada 5. Yang 3 berhubungan dengan zaman. Ta'allaqun biz zaman, berhubungan dengan zaman. Yang 2 berhubungan dengan pekerjaan, dengan fiil, dengan pekerjaan. Nah, sekarang yang berhubungan dengan zaman ada 3, ya. Yang berhubungan dengan zaman ada 3. Yaitu yang pertama, zaman tuh zaman bukannya zaman dahulu, zaman ini. Zaman tuh masa ya, pagi, siang, sore, malam itu namanya masa, zaman. Min tulisanya biar cepat, yaitu mulai dari terbitnya matahari tuh. Jadi subuh kan terbit tuh matahari. Tapi ini ntar biar tahu sholat apa. Yang dilarang sholat bukan semua sholat, ya. Ingat, ini pelarangannya dulu. Ntar sholatnya sholat apa? Ya, kalau nyajinya putus repot. Apalagi ngantuk, dilarang sholat, dicatat yang larang sholat. Jadi tidur. Ya, besok bininya subuh, habis sholat subuh di subuh kodok. Ya, nggak boleh, haram hukumnya. Nah, gitu. Ini banyak ini masalahnya. Ya, habis asar nggak boleh sholatin, ada karena hukumnya haram. Ada hadis yang benar. Sholat apa yang nggak boleh? Adapun sholat jenazah boleh sore. Ya, ini hukum makanya. Ya, nanti pembicaraan tentang sholatnya. Ini dulu hukum yang waktu yang haram untuk sholat, yaitu ketika matahari terbit matahari sampai sekedar tombak. Itu kurang lebih 16 daqiqah itu 16 menit. Jadi mulai terbit matahari, ya, kalau sekarang terbit matahari misalnya jam 6, ya, makanya di waktu sholat ada bacaan terbit. Subuh terbit, ya kan, imsak, subuh, terbit. Nah, terbit misalnya jam 6, berarti tambahinnya di 16 menit. Nah, setelah itu boleh, kita artinya mau sholat duha, mau sholat ini, nanti ada permasalahan. Nah, kemudian ministiwa. Ya, istiwa tuh yang tadi, istiwa tuh ketika matahari pas di tengah. Paham nggak? Pas di tengah-tengah tuh kayak yang bayangan tadi yang udah dijelaskan, ke kanan kagak, ke kiri kagak, plok tuh. Itu namanya istiwa. Ya. Kalau ibaratnya bisa jam 12, jam 12.10, ya, antara mau masuk waktu zuhur, tapi belum masuk waktu zuhur. Antakuna samas fi wasatis sama tuh. Ya, matahari benar-benar di tengah langit ibaratnya tuh. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ketika isfiror itu menguning. Jadi kalau kita sore tuh mau maghrib kan kuning tuh, kuning baru merah, mega merah, namanya masuk maghrib tuh. Udah mau deket-deket maghrib, haram. Ya, yang mana aja nanti kita tahu. Kemudian udah tuh 3 ya. Kemudian yang 2 ya, dengan waktu, dengan pekerjaan, yaitu ba'da fi'li sholati subuh, setelah melakukan sholat subuh, itu pekerjaan. Jadi kalau kita sholat subuh jam 5, berarti setelah jam 5 nggak boleh sholat. Kalau sholat subuhnya setengah 6, habis sholat subuh nggak boleh. Ya, hatta tatlu asam, sambil terbit matahari. Terbit matahari jam 6, dia sholat jam 5, berarti habis sholat subuh nggak boleh ada sholat lagi. Paham di sini? Ba'da fi'li sholatil asar, setelah sholat asar, di sholat asar jam 4, maka nggak boleh ada sholat lagi selain nanti habis itu sholat maghrib. Itu 2 waktu ya, jadi ada 5. Baik, nah sekarang yang mana yang nggak dibolehkan dalam sholat itu? Paham di sini? Ya, sholat apa yang nggak boleh? Nah, as-sholatul lati tahrum fi hadzal awqat khamsah. Nah, ini sholat yang haram dikerjakan pada waktu yang 5, yang sudah dikerjakan, yang sudah dibahas tadi, tahu kan ya? Ada 5 waktu, ya, ada 5 tempat yang tidak boleh sholat. Yang 3 dengan zaman, dengan masa, yang 2 dengan pekerjaan. Baik. Nah, dari 5 itu, ya, dari 5 itu
itu ada sholat yang diharamkan pada 5 waktu itu ada 2, ya, ada 2 macam. Sholat yang haram pada 5 waktu itu yang sudah dijelaskan ada 2 macam. Yang pertama nafilah data sabab mutaakhir. Nah ini sholat sunnah banyak. Ada sholat sunnah mutlak. Sholat mutlak, sholat sunnah mutlak nggak ada kaitannya, belum, jangan dicatat dulu ya. Nah ini kemudian sholat yang ada sebabnya tapi belakangan. Sholat sunnah yang ada sebab tapi sebabnya belakangan. Ada yang sebabnya duluan. Itu sholat sunnah banyak. Ya baik, kita bahas. Yang pertama nafilah data sabab mutaakhir. Sholat sunnah yang punya sebab tapi sebabnya terakhir, mutaakhir, belakangan. Contoh apa? Sunnatul ihram. Sholat sunnah ihram. Sebabnya belakangan. Ya. Sholat ihram itu belakangan. Sholat istikharah. Kita milih. Emang udah dapat pilihan apa sholat dulu? Sholat dulu. Sababnya nanti tuh istikharahnya belakangan. Apa buka sholatnya dulu? Sababnya itu belakangan yang punya sebab. Sholatus safar. Kita sholat dulu, baru safar, mutaakhir, belakangan safarnya. Bukan safar dulu, baru sholat. Namanya mutaqaddim dong. Ya, pahamin tuh. Ini apal-apalin nih, dicatat. Pertama sunnah ihram. Kita sholat dulu, baru ihram. Tuh, ya. Nanti kalau misalnya haji, ntar tahu ya. Gitu. Ya. Kemudian sunnah istikharah. Milih, ceweknya yang mana nih? Ya, gang 12 sampai gang 5. Ya, di demennya tiga biji, dibingung yang mana. Tuh, paham nggak? Ya ngambil dulu baru sholat tuh bukan istikharah, namanya maruk. Diambil dulu sama dia, dipilih baru sholat, itu bukan sholat dulu istikharah, nanti pilihannya dapat di situ, paham ya? Gitu. Kemudian sunnah safar, sholat dulu sunnah baru safar. Ini sholat yang dilarang ya, yang sudah dibahas tadi. Kemudian sunnah qatl ya, ini jadi orang sholat dulu baru ada dibunuh gitu. Jadi buat ini nih eksekusi ya, dia ada hukuman mati misalnya ya, dia sholat dulu bukan mati dulu, sholatnya gimana? Makanya mutaakhir di belakangan. Sunnah hajat sama, sholat sunnah hajat. Yang punya hajat ada sholat sunnah. Yang punya keperluan, mau punya mobil, mau punya rumah, ya jangan minta doang, sholat ada sholat hajat. Nanti semua ada dibahas di sini semua. Ya makanya kan sholat banyak, bukan hanya yang wajib, tapi kita harus utamakan yang wajib. Nanti dibahas ini semua. Sunnatul khuruji minal manzil, sama juga ada sholat sunnah keluar dari rumah. Itu ada 6 ya. Kemudian nafilah mutlaqah. Yang kedua, yang nggak boleh, yang haram pekerjaannya di dalam 5 yang tadi sudah diterangkan, yaitu sholat mutlaqah. Apa mutlaqah? Adalah sholat yang tidak ada sebab, nggak ada waktu. Makanya ada kalau dengar ulama sholat sampai 1000 rakaat, jangan bingung, itu sholat mutlak. Niatnya usoli aja udah. Sholat usoli, daripada kalian, kan mungkin kalian lagi nih, ngapain nih, baca Quran, udah. Daripada nonton TV, udah ambil wudhu, sholat, udah, sholat aja, yang wajib aja baca, assalamualaikum, sholat lagi, assalamualaikum, sholat lagi, assalamualaikum, sampai bisa 1000 rakaat. Kalau yang hatam Quran, dihatamin di dalam sholat, ya, itu sholat mutlak, nggak ada sebab, nggak ada waktunya juga nggak ada. Ya, nggak waktu ini. Nah, itu ya seperti apa? Sholat tasbih. Tuh, sholat tasbih. Ya. Nah, itu ya, itu namanya sholat mutlak. Maka itu nggak boleh yang sudah dijelaskan tadi waktu-waktunya. Nah, ini dicualikan, tidak ada haramnya, paham ya? Ini kan sholat-sholat yang tadi dijelaskan nggak boleh di tempat yang 5 tadi, tapi dikecualikan. Di mana? Makanan haram Makkah, di kota Makkah, tanah haram.
Ya, ai fil masjid wa ghairihi. Itu yang namanya tanah haram. Ya, nanti kalau insya Allah bisa pergi haji atau pergi umroh ke kota Makkah, ya, yang bilang tanah haram tuh, ya, bukan hanya masjidnya, ya, bukan hanya masjid. Ini kota Makkah khusus nih. Jadi bukan hanya di masjidnya, walaupun di hotelnya pun masih masuk. Yang penting batasannya masih tanah haram. Nanti ada, kalau kita masuk ada bacaan itu tanah haram. Luas, ya, luas banget itu, berapa ratus hektar ibaratnya. Bukan hanya di masjidnya. Ya, masuk tanah haram itu masih jauh tuh. Masuk tuh tanah haram. Di situ tanah haram, orang di luar Islam nggak boleh masuk. Ya, yang boleh masuk hanya orang-orang muslim, berpakaian yang muslim, yang rapi, ya. Ghairi min hududil haram, batasan tanah haram. Ya juzu sholat fihi fi ayi waqt. Silakan sholat, nggak pakai ada waktu yang diharamkan, tidak ada. Tuh, jadi jangan bawa ginian, nanti lagi ke tanah haram, lagi ke masjid, habis sholat subuh ada yang sholat, nggak boleh. Kata ustadz gue, ini ngaji tidur. Yang boleh di tanah haram, ya itu boleh. Jadi habis sholat subuh dia mau sholat lagi, boleh nggak? Boleh, padahal kan nggak boleh. Habis asar, ya khusus hanya di tanah haram. Itu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang zaman dengan masa, yaitu pengecualian pada hari Jumat waktu zawal. Waktu zawal kan tadi pas di tengah nggak boleh sholat, tapi di waktu Jumat boleh. Ya, misalnya kalian belum azan ya, tapi takut zawal, sholat nggak apa-apa. Misalnya tahiyat masjid atau apa. Ya. Nah, baik. Sekarang sholat yang lain bagaimana? La yahrumu, tidak haram qada'us sholat fi hadzal awqat khamsah. Tuh, seperti mengkodok sholat. Ya, kalian habis sholat apa? Habis sholat asar kan nggak boleh. Habis sholat subuh selesai tidak boleh. Tapi kalau dari sholat subuh kalian sholat isya kodok, misal lupa ada yang dikodok, ya boleh nggak? Boleh kalau kodok. Nggak ada cerita tuh yang 5 itu nggak kepake. Yang tadi disebut tuh, di sini haram, di sini haram, di sini haram, tapi ketika kodok sholat tidak haram. Jangan pakai nungguin, ntar keburu mati. Sholat udah. Ya, makanya jangan pakai berantem. Ada orang sekarang begitu tuh. Jenazah akhirnya nungguin sampai maghrib. Gara-gara ada larangan, habis subuh tak boleh, atau habis asar. Kebetulan tuh mayit datang habis asar. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian kadzalika nafilah zata sabab mutaqaddim tuh. Tadi kan mutakhir nggak boleh, tapi kalau sababnya mutaqaddim boleh. Apa yang musab mutaqaddim? Kasunatil wudu. Sholat dulu ke wudu dulu. Wudu, kemudian ada sunnah wudu, boleh. Tahiyatul masjid. Sholat dulu apa masuk masjid? Masuk masjid dulu baru sholat. Tuh, makanya beda. Ada sebab mutaqaddim, mutaakhir. Kalau sebabnya duluan, ada sebabnya belakangan. Kalau istikharah, sholat dulu baru pilihan. Paham nih? Kalau yang mutaqaddim yaitu duluan sababnya, yaitu kita masuk masjid. Habis masuk masjid kita sholat. Itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang berbarengan, sebabnya berbarengan dengan pekerjaan seperti sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi pas gerhana kita sholat, itu namanya sholat sunnah yang berbarengan waktunya. Bagaimana hukum sholat waktu khutbah Jum'ah? Nah, ini kalau kita lagi lagi datang Jumat, lagi khutbah, ya. Ini kan muka-muka kita nih modelnya. Kadang, ya, gitu. Ini kalau salah khutbah ya nggak mungkin dong, kan aneh yang khutbah, ya. Nggak mungkin kan aneh yang khutbah. Idza sha'idal khatib, apabila khatib sudah naik alal mimbar, di atas mimbar, harumatis sholat, haram hukumnya sholat bil ijma. Ini ijma ulama, tapi belum semua ya, belum selesai nih. Ketika khotib udah naik mimbar, belum khutbah nih, udah naik mimbar kan biasa, assalamualaikum warahmatullah, didudukkan, kemudian azan, habis azan dia naik, apalagi lagi naik, alhamdulillah lagi khutbah nih. Kita datang nih pas lagi khutbah, hukumnya haram. Kita sholat dengan ijma, ya. Baik.
baik di sholat kodok maupun sholat yang itu, kecuali sunat tahiyatul masjid, kecuali sholat tahiyat masjid. Kalau di sholat tahiyat masjid boleh, kalau sholat yang lain jangan. Nah makanya untuk sholat tahiyat masjid gabung dengan Qobliyatul Jumat gitu, langsung. Tapi jangan pakai yang sunnah-sunnah, jangan lama, langsung ketika Allahu Akbar langsung baca bismillah, ya selesai, langsung ruku, subhanallahil azim, sebentar dong, satu kali, ini cepat udah. Wajib dengerin khutbah Jumat, jangan pakai lama, sholatnya lama, pas assalamualaikum udah adzan dia, udah qomat, ya jangan lama-lama, sebentaran aja, ya tahiyat masjid. Yajib tuh, wajib hukum takhfifuha, meringankan tuh sholat, artinya cepat-cepat ringanin, jangan lama-lama, wajib hukumnya. Ya. La yazidu fiha an rokaatain, tidak ditambah dari 2 rakaat. Masya Allah, tahiyat masjid 4 rakaat, jangan cukup, itu masih dikasih keluasan hanya untuk tahiyat masjid, itu pun jangan lama-lama. Kalau udah khutbah Jumat, penghormatan masjid tetap jadinya. Nah, insya Allah ya akan dilanjutkan syarat-syarat wajib sholat, ya syarat wajib ada syarat sah, beda-beda nanti ya, ada syarat wajib ada syarat sah. Insya Allah panjang umur, sehat afiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya rabbana